Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali perjalanan kehidupan kita di hari ini, sama-sama kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema tinggalkan masa lalu. Saudara, kita baca dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu." Saudaraku yang berkati Tuhan, keterikatan dengan masa lalu itu akan membuat kita terhambat untuk maju. Dan pikiran yang selalu berfokus kepada keadaan di masa lalu itu akan menghalangi rencana dan tujuan di masa depan. Nah, mari kita biarkan masa lalu itu berlalu dan hiduplah dalam masa kini serta tetaplah hari esok yang penuh dengan harapan. Dan jangan biarkan iblis memperdayai dengan menjadikan kita terlena akan masa lalu. Nah, kadangkala kita berpikir masa lalu lebih baik dari masa sekarang. Nah, tapi kita ingat ayat Alkitab dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10 ini. Karena ternyata pikiran seperti itu tidak berdasarkan hikmat. Nah, mari kita jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran untuk kita melangkah ke masa depan. Jika saudara ingin masa sekarang berbeda dengan masa lampau, mari kita pelajari masa lampau itu, tetapi jangan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Hal-hal apa saja yang seringkali membuat membuat seseorang itu berpikir bahwa masa lalu itu lebih baik. Berikut ini adalah beberapa aspek yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu keadaan ekonomi yang baik. Nah, mungkin di masa lalu keadaan ekonomi atau keuangan berada di level yang baik atau sangat baik, sehingga kehidupan begitu makmur secara finansial, sedangkan di masa sekarang kondisi keuangan kurang baik, bahkan cenderung sangat kurang. Nah, situasi ini menyebabkan pikiran kembali menerawang ke masa lalu. Apa yang timbul akibat hal ini, saudara? Itu hanya timbul rasa kecewa dan putus asa, serta keluhan yang tak putus-putusnya, dan perasaan takut menghadapi hari esok, serta keengganan untuk merencanakan rencana-rencana kehidupan masa kini. Nah, mari jangan kita biarkan diri kita ini terbelenggu dengan masa lalu, saudara. Karena untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam segala waktu dan penyertaan Tuhan, saat susah sekalipun, saudara, Tuhan selalu beserta kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Nah, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kita. Mari kita mau bersyukur untuk masa kini dan masa yang akan datang, dan percayalah bahwa hari ini akan lebih baik dari hari yang kemarin, karena kita akan naik level kan kehidupan rohani kita yang semakin lebih tinggi. Nah, aspek apa yang menyebabkan kita itu tetap tinggal di masa lalu? Yaitu yang kedua, kan kesenangan akan dosa. Nah, kehidupan masa lalu yang penuh dengan dosa terkadang itu membuat seseorang ingin kembali lagi kepada kebiasaan masa lalunya. Nah, dosa yang nampaknya nikmat dan menyenangkan itu membuat pikiran kita tidak dapat lagi membedakan mana yang lebih baik. Oleh sebab itu, ketika kita masih dikuasai oleh keinginan daging, oleh hawa nafsu, ingatlah bahwa seenak-enaknya kita hidup dalam dosa, itu akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Dalam Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu dalam 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-17. Dengan demikian, saudara, sebagai ciptaan yang baru, kita harus hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus, benar-benar terbebas dari kehidupan yang lama, baik dalam pikiran, perbuatan, maupun perkataan kita. Dan aspek yang ketiga itu kenyamanan situasi di masa lalu. Nah, ada orang yang ingin kembali seperti masa lalu karena apa? Dia mengingat akan kenyamanan hidup saat itu. Dan situasi hidup akan terus berubah. Ada fase-fase kehidupan yang harus kita lalui. Nah, tidak ada yang kekal dalam hidup ini, saudara. Semuanya pasti akan berlalu. Oleh karena itu, kita hidup dari waktu ke waktu. Jangan sampai tubuh kita ini berjalan dengan waktu, tapi pikiran kita tetap tinggal di masa lalu. Saudara,
ada masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda-pemudi, masa pernikahan, masa punya anak dan mendidik mereka, masa belajar, masa bekerja, dan masa berhenti dari pekerjaan, masa pensiun, masa tua, dan masa kembali kepada Tuhan. Nah, mari saudara kita nikmati dan syukuri setiap masa, setiap proses dalam kehidupan kita, dan yakin bahwa setiap waktu itu kita ada bersama dengan Tuhan. Mari kita bekerja selama hari masih siang, dan mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita ceria, kita bersuka cita dalam hidup ini, karena ada sukacita sorgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Dan mari kita lepaskan diri kita dari masa lalu. Jangan kita tinggal dalam masa lalu, dan jangan kita selalu berandai-andai. Dan mari kita syukuri akan hari ini, dan hari ini yang telah dijadikan Tuhan, dan songsong hari depan, hari esok dengan iman dan sukacita, dan Tuhan akan selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Berjalanlah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terindah, yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan berkati. Immanuel.